segera akan kita mulai kajiannya. Untuk itu safnya bisa di depan biar kita fokus untuk mendengarkan kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberi banyak karunia-Nya sehingga kita diberi kemudahan langkah-langkahnya untuk menghadiri majelis ilmu ini. Salawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk bagian umat yang setia dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Baik, hadirin hadirat, pada hari ini insyaallah kita punya agenda kegiatan kajian tentang bedah buku Shirathul Mustaqim. Ya, buku ini termasuk buku hasil karya dari Hasmi, ya, Himpunan Ahlus Sunnah untuk Masyarakat Islami. Maka kalau pengen lebih lanjut tahu tentang buku ini, mari kita secara seksama menyimak tentang pandangan-pandangan tentang Hasmi itu sendiri. Baik, buku ini juga sangat fenomenal, ya, dan sudah terdapat di Majelis Ulama Indonesia juga mengakui bahwa buku ini sangat bagus. Kemudian nanti insya Allah setelah kajian kita akan ada namanya baksos, ya, pada Bapak Ibu yang sudah menerima. Insya Allah nanti setelah pada kajian kita akan mengadakan baksos. Itu insya Allah kita ada paket, ya, paket beras. Mudah-mudahan bisa mengurangin, ya, atau mengurangin kekurangan dari Bapak Ibu sekalian. Amin. Baik, langsung saja insya Allah kajian ini akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Alia Hafizahullah Ta'ala. Beliau akan menyampaikan atau mengurai tentang buku ini. Kita bisa mencatatnya, Bu, dengan di sini ada di layar screen, bisa untuk panduan, ya, nanti bekal dari ilmu ini bisa diamalkan atau didakwahkan pada keluarga-keluarga kita di rumah. Untuk meningkat waktu, kita langsung saja luruskan niat kita untuk mencari ilmu di sini. Waktu dan tempatnya kami bersama pada guru kita. Tafadhal mashkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usolli wa usallima ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha
wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatumur rahmah wa haffatumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wa ba'd. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala pada kesempatan yang berbahagia ini, di waktu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita dua nikmat. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat waktu luang. Kata Nabi SAW di dalam sebuah hadisnya, beliau bersabda, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang senantiasa Allah karuniakan kepada setiap hamba. Ya. Allah karuniakan kepada setiap hamba, baik dia itu orang taat maupun orang, mohon maaf, orang bejat. Yang Allah karuniakan kepada orang yang menerima Allah sebagai Tuhan atau sebagai Rabb, maupun orang yang menolak ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dalam artian orang kafir atau non muslim. Semua diberikan dua nikmat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW ketika bersabda dengan hadis ini, beliau mengatakan dua nikmat itu banyak dilalaikan oleh manusia. Ya, nikmat sehat dan waktu luang itu kan paling banyak di hari-hari kita. Ya, makanya Nabi SAW mengisyaratkan banyak orang yang lalai dengan dua nikmat itu, nikmat sehat dan waktu luang. Gitu ya. Seorang ulama namanya Ibnul Jauzi rahimahullah pernah berkomentar tentang hadis ini. Beliau mengatakan, ada kalanya seorang mendapatkan nikmat sehat. Benar nggak nih Pak Ibu? Ada kalanya kita mendapatkan nikmat sehat. Alhamdulillah. Salah satu di antara bukti nikmat sehat itu kita bisa hadir ke sini. Kita bisa jalan ke sini ke masjid. Itu adalah bukti dari kita mendapatkan nikmat sehat. Karena kalau sakit di rumah adanya di rumah sakit, bener nggak? Ya. Dan ada kalanya juga kita mendapatkan nikmat waktu luang. Ya, nikmat waktu luang. Meskipun seseorang itu dalam kehidupan aktivitas dunianya dia, itu kalau Allah berikan nikmat waktu luang itu Masya Allah, nikmat luar biasa itu. Karena waktu luang itu nanti akan kita manfaatkan. Ada yang kalau anak muda sekarang katanya healing, ya Pak, healing namanya. Nggak tahu juga saya itu anak muda sekarang dapat aja bahasa itu. Kalau dulu kan kita paling nggak namanya, kalau bapak-bapak di bawah 70-80 namanya plasiran kalau orang Depok. Sekarang ada lagi namanya healing, gitu ya. Healingnya kemana? Lu mau healing kemana lu? Gitu ya. Ke pantai, ke bukit, gitu ya kan? Ke lembah, ke danau. Nah, ketika mengomentari ayat hadis ini, Ibnul Jauzi rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya kala kalian mendapatkan nikmat sehat dan kala kalian mendapatkan nikmat waktu luang, gitu ya. Kalau kita dapat nikmat sehat saja, banyak orang yang dapat nikmat sehat. Tapi berapa banyak orang yang mampu memanfaatkan nikmat sehat itu sebaik mungkin untuk ketaatan kepada Allah, menjadikan dia hamba
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang mendapatkan karam. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mendapatkan karam di sisi Allah adalah yang paling apa Pak, Bu? Orang yang mendapatkan karam itu karim, baik, kebaikan di sisi Allah, itu orang yang paling apa itu? Apa orang yang paling kaya? Orang yang paling banyak duit? Orang yang tanahnya sengablak-ngablak? Orang yang latarnya lega gitu ya? Kalau kata orang sini. Ya, maklum nih Pak, bahasanya begini, saya orang Depok asli. Ya, saya orang Depok asli, lahir di Depok, gede di Depok, main becekan di Depok gitu ya. Jadi wajar kalau ngomongnya begini, agak lumayan dah gitu ya. Jadi yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang paling bertakwa di sisi Allah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nggak sedikit orang diberikan nikmat sehat tapi kemudian nggak mampu memanfaatkan nikmat sehat itu. Begitu juga sebaliknya. Ya. Orang diberikan nikmat waktu luang, gitu ya. Juga banyak orang yang nggak mampu memanfaatkan nikmat waktu luang dari Allah. Padahal hari-harinya waktu luang semua. Kalau sekarang nih katanya pasca COVID-19 ini, itu banyak pengangguran terstruktur katanya. Itu sebagian kata orang-orang pintar di sana dah. Katanya banyak pengangguran terstruktur. Ya. Jadi memang nggak ngapa-ngapain tapi duitnya banyak, gitu ya. Kadang duit itu ngalir aja deh, nggak ngapa-ngapain, orangnya rebahan di rumah, ya kan, bolak-balik dapur, kulkas, ngambil air dingin, tapi duitnya ngalir, gitu ya. Tapi lihat nih nanti, Ibnu Jauzi mengatakan seperti itu dan gampang kita ngelihatnya. Kalau orang diberikan nikmat sehat, ada teman saya itu. Dia seorang pimpinan di sebuah perusahaan. Nikmat sehat, orangnya sehat, seger buger. Bahkan dia itu tiap hari fitness, di rumahnya ada alat fitness segala macam gitu kan. Tapi hampir-hampir dia nggak punya waktu luang. Karena kenapa? Kalau kita itu habis sholat johor itu, habis sholat lohor kita udah makan siang. Orang kerja jam 12 sholat lohor, habis itu makan siang. Kalau karyawan biasa, teman saya itu makan siangnya jam 3 Pak. Karena apa? Saking sibuknya dia bicara sama relasi ini, kolega ini, selesai jam 3 baru. Ketika ditanya, udah makan belum Bang? Belum ini, Masya Allah. Makan aja dia lupa, bagaimana hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu orang gak miliki waktu luang, tapi badannya sehat. Mungkin duitnya lebih banyak dari kita. Kemudian yang kedua, orang yang diberikan waktu luang tapi badannya nggak sehat. Ya, nggak usah jauh-jauh, Bapak Ibu sekalian pergi ke rumah sakit. Sini rumah sakit paling dekat di mana? GPI ya, Geraha Pratama ya, yang di dekat tol situ ya. Coba aja pergi ke situ. Itu orang yang di rumah sakit itu yang sedang terbaring di bangsal-bangsal rumah sakit. Itu hari-harinya waktu luang semua. Bahkan terkadang itu dia menunggu dari satu tindakan medis kepada tindakan medis yang lain, bisa berbulan-bulan orang dilawat di rumah sakit. Teman saya kena, ya teman kita, mudah-mudahan Allah sembuhkan gitu ya, bolak-balik ke rumah sakit, ya akhirnya waktu luang, tapi badannya nggak sehat. Maka kata Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, ini ulama yang mengomentari hadis ini, ketika disempurnakan pada diri kalian dua nikmat, disempurnakan nih Pak, nikmat sehatnya ada, waktu luangnya juga ada, tapi kalian tidak mau memanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Ini bukan kata saya, kata Ibnu Jauzi. Beliau mengatakan, celaka kamu. Nikmat sehatnya ada, waktu luangnya ada, undang pengajian, ntar dulu dah, mandiin burung dulu, bentaran dikit, ayo Bang berangkat ngaji, ntar dulu dah, gue mandi dulu, ya, belum mandi, buang airnya aja udah setengah jam kamar mandi, sampai pengajian selesai, dia baru kata, ngajian udah selesai ya, baru nanya, na'udzubillah.
Bagaimana kita bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap yang Allah berikan kepada kita, nikmat, sehat, dan waktu luang itu? Gimana kira-kira nanti kita di hadapan Allah? Bukankah semua setiap detik kita akan dihisap di hadapan Allah? Makanya Nabi SAW mengatakan, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sehat wal faragh. Banyak dilalaikan oleh manusia. Ya. Maka dari itu mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehadiran kita ke tempat ini mudah-mudahan menjadi bukti kita di hadapan Allah bahwa pada pagi yang berbahagia ini dicatat di Lauhul Mahfuz, di buku catatan kita. Kelak kita akan menerima buku catatan itu hari Ahad, hari Minggu, tanggal 22 Januari tahun 2023. Kita badan sehat, waktu luang punya, hadir dalam pengajian nuntut ilmu di majelis ilmu, mudah-mudahan tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi, ya, sehingga dengannya mudah-mudahan kita nggak diadab sama Allah, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di dalam dinul Islam, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan menyampaikan beberapa poin penting yang sangat fundamental atau mendasar, atau yang paling, kalau di kita kata, kalau sebuah bangunan maka dia akan kokoh karena pondasinya bagus, benar nggak? Sepakat nggak? Ya, iya apa enggak? Iya apa iya? Iya harusnya. Karena kenapa? Bangunan itu diukur kokoh atau tidaknya, maka diukur dari pondasi. Kalau pondasinya nggak kuat, semegah apapun bangunan di atasnya, maka akan sangat mudah sekali roboh. Betul nggak? Maka dari itu yang kita pelajarin ini sebenarnya adalah satu yang fundamen, satu yang pondasi, satu yang dasar, yang harus kita ketahui bersama sebagai minhaj kehidupan kita, sebagai jalan hidup. Kenapa kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala? Buat ngapain sih? Kita dikasih ini semua perangkat oleh Allah Subhanahu, buat ngapain? Apakah sia-sia kita dicipta sama Allah? Enggak. Ada tujuan. Enggak usah jauh-jauh. Itu kalau saya lihat, saya jalan dari Cimanggis Depok sampai rumah saya di Sawangan. Saya lihat anak-anak muda itu, mereka ada yang apa? Motor Vespa dibikin kayak balek, Pak. Kalau kata orang sini balek katanya. Motor Vespa yang kan motor Vespa kan cuma segitu ya, motor biasa. Dibikin kayak balek ke samping itu sampai 2 meter itu. Bannya aja saya lihat banyak banget. Saya hitung ada 18 bannya itu. Itu maksudnya apa itu? Yang sebegitu kita bingung aja tuh anak-anak muda punya niat dalam bikin gituan. Niatnya apa? Niatnya biar dia berbeda dengan yang lain. Boleh jadi hobinya begituan. Ya. Bener nggak Pak? Kalau kita kan mikirnya nggak ke situ. Tuh bocah kurang kerjaan amat sih. Motor bagus-bagus dikejar begitu. Ya. Kalau kita kan mikirnya begitu. Susah di jalanan, ntar kalau ada apa namanya tanggul tinggian dikit kudu ditenteng tuh motor. Ya. Tapi bagi mereka enggak, karena mereka punya tujuan. Lah bagaimana Allah menciptakan kita ini? Apakah begitu aja? Pas setelah mati kita jadi tanah udah selesai? Enggak, dihisab semua. Ya, makanya mudah-mudahan pengetahuan ini menjadi pengetahuan fundamen buat kita. Ya, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya slide ini yang Bapak Ibu sekalian lihat adalah kalimat yang tidak asing buat kita. Betul? Kata
as-siratul mustaqim itu adalah kalimat yang tidak asing buat kita, betul nggak? Kok ragu kayaknya nih? Bener nggak Pak? Kata siratul mustaqim ini adalah kalimat yang sangat familiar, sangat tidak asing buat kita. Kenapa Pak? Apa alasannya? Ayo, saya mengetes adrenalin kita. Sejauh mana nih kita? Kenapa kita katakan ini tidak asing? Ayo, silakan. Ada yang bisa kita sambil diskusi ya? Ya, silakan, Mas Daryanto. Karena kata siratul mustaqim itu adalah kalimat yang kita baca minimal 17 kali dalam sehari semalam, benar nggak? Ada yang kurang dari itu? Ada yang kurang dari 17? Berarti rakaatnya kurang. Udah pasti itu. Kalau kurang dari 17 lebih bagus, karena pasti orang nambah dengan sholat sunnah. Ya, ini kalimat yang nggak asing Pak. Ya, kata siratul mustaqim itu nggak asing buat kita. Tapi ketidakasingannya kita boleh tes. Ya, kita boleh tes. Kefamiliarannya atau ketidakasingan kalimat ini bukan berarti saya tidak suudzon, tapi ini hasil riset yang kita lakukan. Banyak yang nggak ngerti Pak makna siratul mustaqim. Benar apa benar? Ibu-ibu, kata-kata ini Bu, asing nggak Bu kata-kata ini? Ibu baru dengar, baru lihat apa? Lah, emang ada ya kata-kata itu apa begitu? Ya, ini nggak asing Bu, tapi boleh diuji. Kata-kata yang tidak asing ini banyak yang nggak paham maknanya, betul nggak? Ini menjadi PR kita, Pak. Padahal kita semua seorang Muslim itu diperintahkan meminta. Kalimatnya kan gimana? Dalam ayat Quran surat Al-Fatihah, ihdinas siratul mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku kepada as-siratul mustaqim. Kan bapak sama ibu minta kepada Allah. Ya mosok kalau kata orang sono, minta tapi nggak tahu apa yang diminta. Bener nggak? Kita semua minta tapi kita nggak paham hakikat yang kita minta itu apa. Kita minta sama orang, minta dong, minta apa? Ya pokoknya minta aja. Kira-kira dikasih nggak Pak? Saya tanya nih Bapak, ada orang, misalnya orang itu kita lihat dia memiliki kemampuan entah secara ilmu maupun secara finansial. Tiba-tiba Bapak nodong, bagi dong. Bagi apaan? Duit. Pokoknya bagi. Kira-kira dikasih nggak Pak? Dia bingung Pak mau ngasih apaan. Ini saya simulasikan kita saja gitu ya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang diminta hamba-hambanya, tapi kabina teuing kalau kata orang sono. Kita minta ya, tapi kita juga nggak tahu apa yang kita minta gitu. Ya. Nah maka hari ini mudah-mudahan sedikit waktu yang kita miliki ini kita coba membedah apa yang dimaksud dengan as-siratul mustaqim. Ya, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, bab pertama kita adalah makna dari siratul mustaqim. Ya, ini dia siratul al-mustaqiman. Ya, kan bahasanya kalau kita katakan kita pecah dua kalimat itu adalah kalimat as-sirat dan al-mustaqim. Ya, yang di situ disebutkan as-sirat itu adalah jalan yang mudah untuk dilalui.
Makanya agama Islam ini, ya, itu udah masuk tuh ya. Ya, sebenarnya saya masih ngasih clue nantinya, ya. Kenapa mudah dilalui, gitu ya? Satu pertanyaannya. Kemudian yang kedua adalah al-mustaqiman adalah yang lurus serta tidak berbengkok. Artinya jalannya lempeng, kalau kata orang sini, kalau kata orang Depok, jalannya lempeng, gitu ya. Maka makna siratal mustaqim ketika kita gabungkan itu adalah jalan lurus yang mudah dilalui, ya. Kurang lebih secara bahasa seperti itu. Jadi kalau ribet berarti bukan siratal mustaqim, ya. Oh, jalannya ribet amat gitu ya, berarti bukan siratal mustaqim, ya. Ini secara bahasa. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah, seorang ulama mufassirin, punya sebuah produk kitab namanya Tafsir Al-Quran Al-Karim atau Al-Quran Al-Azim, ya, sebagian ada yang mengatakan. Ini kemudian menyebutkan bahwasanya makna as-siratul mustaqim itu yang pertama adalah al-Islam. Makna dari siratul mustaqim yang pertama adalah al-Islam. Islam sebagai agama, Islam sebagai minhaj kehidupan, gitu ya. Ulama mengatakan, Ibnu Qayyim kalau nggak salah, beliau mendefinisikan Islam dalam kalimatnya itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam adalah engkau pasrah kepada semua ketauhidan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rabb dan sesembahan. Kemudian patuh dan tunduk terhadap semua aturan Islam dan berbarok membenci semua syirik dan pelakunya. Ya, ini kata Ibnu Katsir yang pertama, as-siratul mustaqim adalah al-Islam. Kemudian yang kedua adalah as-siratul mustaqim juga bisa bermakna al-haq atau kebenaran. Makanya kita minta gonjang-ganjing tiap hari itu 17 kali minimal kita minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Itu minta apa? Minta ditetapkan kita, diistiqomahkan kita di atas kebenaran, di atas al-haq. Semua kita, Pak, secara fitrah cinta sama kebenaran nggak, Pak? Benar nggak, Pak? Ibu, secara fitrah kita itu cinta kepada yang namanya kebenaran. Makanya minta sama Allah dengan kalimat as-siratul mustaqim. Kemudian yang ketiga, Ibnu Katsir juga mengatakan bahwasanya as-siratul mustaqim itu adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Makna siratul mustaqim yang ketiga menurut Ibnu Katsir adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ya, kita beragama tanpa ngikutin Rasulullah dan para sahabat enggak diterima. Ada ayat yang sangat tegas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian ingin dicintai Allah, ingin diridhoi Allah, maka fattabi'uni, ikuti saya, kata Rasulullah SAW. Itu perintah Allah. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni kalian dan membersihkan dosa-dosa kalian. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain banyak dikatakan taraktu fikum amraini lan tadilu ba'dahuma kitabullah wa sunnati, kata Rasulullah SAW. Aku tinggalkan kepada kalian pusaka yang kalian tak akan pernah sesat selamanya. Apa itu? Kitab Allah dan sunnahku. Gitu ya. Makanya Ibnu Katsir menukil pendapat-pendapat ulama ini tiga: al-Islam, kebenaran, dan juga Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sebagian ulama ada yang mengatakan
mengkhususkan Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar wa Umar radhiyallahu an. Ya, sebagaimana mereka itu, dua sahabat Nabi itu dikuburkan berdampingan dengan Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah umroh, pernah haji itu pasti tahu kubur Nabi itu bersama kubur Abu Bakar dan kubur Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Ya. Jadi makna Siratul Mustaqim ini, Pak, kita tuh minta setiap hari, Pak, minta Islam agar ditetapkan, diistiqomahkan dalam Islam. Ya. Kita minta setiap hari berada di atas kebenaran. Ada doa dari Nabi SAW. Apa itu doanya? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kalau ini benar, Allahumma arinal haqqa, kalau ini sebuah kebenaran, maka berikan kemampuan saya ya Rabb untuk saya meniti jalan ini sampai saya mati. Dan kalau ini sebuah keburukan, kesalahan, kesesatan, maka berikan kemampuan kepada saya untuk segera menjauhinya. Makanya perbanyak doa itu. Juga diantaranya kita minta Siratul Mustaqim, perbanyak doa itu. Gitu ya, hadirin rahimakumullah. Jadi tiga ini direkam, Pak, sama kita, gitu ya. Kemudian ketika 3 poin tadi itu saya tambahkan, kenapa Ibnu Katsir setelah mencomot pendapat-pendapat ulama tadi, ada yang mengatakan Islam, kebenaran, kemudian Nabi Muhammad dan para sahabatnya, beliau mengatakan begini, semua pendapat tadi yang 3 tadi itu tidak bertolak belakang, bahkan saling menguatkan. Karena barang siapa yang berislam, maka sudah pasti dia meniti jalan kebenaran. Dan barang siapa yang meniti jalan kebenaran, maka pasti dia mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sepakat nggak, Pak, dengan kalimat Ibnu Katsir? Bapak sepakat nggak nih? Kalau saya sih oke, Pak. Kalau saya sih yes. Bapak kira-kira gimana nih? Ya, sepakat nggak dengan perkataan Ibnu Katsir? Barang siapa yang memeluk Islam, maka pasti dia ada di jalan kebenaran. Dan barang siapa yang dia ada di jalan kebenaran, maka pasti dia mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, jadi ini tadi ya, yang ini 3 ini nggak bertolak belakang, justru saling menguatkan gitu kata Ibnu Katsir. Ya, bisa dipahami ya, Pak, sampai sini ya. Kenapa kita harus minta Siratul Mustaqim setiap hari, minimal saya 17 kan? Karena ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW mengatakan, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Fatihatul Kitab atau Quran surat Al-Fatihah. Jadi Bapak mau sholat 12 rakaat, mau sholat 4 rakaat, mau sholat 23 rakaat dan segala macamnya, pada saat nggak baca Al-Fatihah maka nggak dihitung sholat. Meskipun setelah baca satu sholat gitu ya, bacanya Al-Baqarah, selesai itu, ya kan? Tapi nggak baca Al-Fatihah, nggak dianggap sholat, gitu ya. Ini yang melandasi kenapa kita harus meminta Siratul Mustaqim setiap saat. Kemudian tadi apa? Urgensi itu kepentingan kita meminta Siratul Mustaqim dan mengetahui tentang Siratul Mustaqim itu apa, gitu ya. Urgensinya atau apa namanya ya kalau bahasa kita, kepentingan kita lah, kebutuhan yang sangat terdesak kita mengetahui tentang Siratul Mustaqim, dan kita kita membutuhkan berada di atas Siratul Mustaqim. Satu, ya, adanya perintah dari Allah untuk memohon as-Siratul Mustaqim. Ya.
Kita lihat ayatnya, udah pada hafal kita, gitu ya. Kira-kira kalimat Quran surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kalimat ini, Pak. Tunjukilah kami jalan yang lurus, itu kalimat permintaan bukan, Pak? Saya ulang sekali lagi kalimat saya. Tunjukilah kami jalan yang lurus, itu kalimat permintaan atau kalimat apa? Kalimat permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal tadi saya katakan, siapa yang minta sesuatu harus mengerti tentang hakikat yang dia minta. Bagi gue duit dong, goceng misal. Pinjemin gue duit dong 1 juta. Kan kita tahu Pak hakikat yang kita minta. Gitu ya. Ya. Ihdinas siratal mustaqim itu adalah kalimat meminta siratal mustaqim. Tapi kalimat itu kalimat siapa sejatinya? Kalimat Allah Subhanahu wa taala. Allah ngajarin kita agar kita minta siratul mustaqim kepada Allah, minta jalan yang lurus, minta ditetapkan dalam Islam, minta ditetapkan dalam kebenaran, minta supaya kita setia mengikuti sahabat Rasulullah dan para sahabatnya. Itu yang dimaksud, Pak. Allah perintahkan kita, Pak, diajarin gimana mintanya. Makanya makna siratul mustaqim ini harus dipelajari dengan benar, supaya pada saat kita, sebagian ulama saya baca itu, pada saat kalimat kita membaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, itu Pak, pada saat membaca ayat itu sebagian ulama itu mengatakan itu bukan sekedar kalimat, tapi itu permintaan kehidupan, kebaikan dunia dan akhirat kita ada di situ. Maka cuman bukan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, kayaknya lepas begitu aja, enteng kita mengucapkan, padahal itu permintaan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Ya. Kita kadang Pak datang ke rumah orang kaya mau minjem duit aja Pak, waduh, saya kalau nggak ditolong ini habis tuh saya nih. Kita aja kadang haibah benar Pak, mau minjem duit doang begitu. Lah ini minta kebaikan dunia dan akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala, enteng banget, nggak ada, kita seakan-akan kalimat itu tidak ada ruh. Ya. Meminta kalimat siratul mustaqim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, kebutuhan kita terhadap siratul mustaqim itu adalah karena Allah memerintahkan kita untuk meminta siratul mustaqim kepadanya. Ya. Kemudian yang kedua, ini nggak kalah penting, karena iblis dan bala tentaranya akan senantiasa menghalangi manusia dari meniti siratul mustaqim. Karena siratul mustaqim ini adalah jalan keselamatan seseorang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diridhoinya. Maka setan nggak mau diam Pak dalam hal ini. Mereka akan menggunakan sekian banyak cara agar manusia ini tidak meniti siratul mustaqim, tidak meniti Islam, gitu ya, tidak meniti kebenaran, tidak ittiba kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka melakukan berbagai macam cara. Iya Pak, sekarang Masya Allah, bukan Masya Allah ya, naudzubillah saya katakan, ya enggak, kepikir enggak sama kita gitu ya, kepikir enggak, maksudnya kepikir enggak sama kita gitu. Kemudian ada orang, seorang ibu itu yang membolehkan anak perempuannya itu, ya, itu kawin dengan perempuan juga. Ya, ya, secara fitrah kan nggak masuk gitu loh, ya. Yang lebih ekstrim lagi, seorang bapak itu membolehkan anak perempuannya itu dizinahi. Ya, itu kalau bukan perangkap setan gimana itu Pak? Ya,
Kan ada sebuah keyakinan yang datangnya dari sebuah negara yang katanya negara adik kuasa, bahkan membawa revolusi Islam katanya. Ya, itu anaknya kalau dititipin untuk dijinahin itu bapaknya ridho. Justru bapaknya senang. Kalau anak saya hamil dari hasil ini, jadi ntar anaknya itu jadi suyuk, jadi ulama, jadi orang besar. Na'udzubillah. Coba, itu kalau bukan perangkap setan apaan itu? Gitu ya. Maka karena iblis dan bala tentaranya, bala tentara dari golongan setan, baik dari bala tentara dari golongan manusia, gitu ya, itu senantiasa menjegal manusia untuk meniti siratal mustaqim. Apa kalimatnya? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tazidu aktsarahum kafirin." Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan dapati mereka kebanyakan bersyukur. Itu kalimatnya siapa nih? Ini kalimat siapa, Pak? Ini kalimat Al-Quran, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan kalimatnya iblis. Ya, kan porsi Al-Quran itu, Al-Quran dengan 6.000 sekian ayatnya itu, sebagian ulama khilaf apa 6.600 sekian atau berapa, ya. Tapi porsi Al-Quran dengan ayat yang 6.000 sekian ayat itu kan bicara, terkadang bicara masalah Al-Qasas itu sepertiga dari seluruh ayat Al-Quran itu. Kisah itu Allah bicara sepertiga dari Al-Quran. Nah, maka ayat ini adalah satu penggalan di antara kisah kalimatnya iblis. Ya. Mereka akan mendatangi mereka dari muka, dari depan. Dari belakang, Pak, kita diserang. Dari samping kanan kita diserang, samping kiri kita diserang. Ya. Jadi tenang, Pak. Kita ini sebenarnya nggak ada PW, Pak. PW kalau anak muda sekarang apa katanya? PW apa itu? Posisi wenak katanya, Pak. Jadi sebenarnya kita nggak ada, Pak. Nggak ada apa namanya position, comfortable position, nggak ada itu. Karena apa? Kita ini diincar tiap hari. Ya kan katanya ada gitu ya, comfortable position, posisi ternyaman gitu. Nggak ada, Pak. Kita ini setiap hari diburu oleh iblis. Ya. Sholat zuhur masih sholat, asar udah males. Maghrib naik lagi semangatnya, isya ketiduran. Bukankah itu godaan? Bukankah itu jebakan? Bener nggak? Pertanyaan lagi, siapa yang dawamin sholat subuh berjamaah? Bukankah Nabi mengatakan siapa yang lalai dengan subuh dan isya berjamaah dibagi laki-laki? Subuh dan isya berjamaah, Rasul khawatir mereka ini terjangkiti penyakit nifak. Jebakan, Pak, banyak, Pak. Gitu ya. Maka kebutuhan kita meminta terus kepada siratul mustaqim. Ya. Ini ada permainan besar, Pak, di sini, Pak. Ya. Ibu-ibu juga sama. Masya Allah. Di rumah mau bawa ketek kata lakinya. Giliran kondangan itu bedak satu ini habis, tebel nempel di muka semua. Di rumah yang harusnya diberikan kebaikan gitu kan, bawa bumbu, ya kan, bawa asap di rumah mah. Giliran mau kondangan, waduh, minyak wangi ditumplek di baju, ya kan? Ini sama jebakan, Bu. Hati-hati. Ya, ketaatan seorang istri itu kepada suaminya. Keindahan seorang istri itu diperuntukkan hanya untuk suaminya. Masya Allah, udah kayak syair bahasanya kan. Keindahan, ya, kemudian apa? Kecakapan akhlaknya itu diberikan kepada suaminya, bukan buat kondangan. Kalau bisa dandan di rumah, kondangan biasa aja, gitu. Ya. Besok begitu, Bu, ya. Kalau di rumah dandan, Bu, pakai minyak wangi. Kalau nggak ada minta beli sama lakinya, ya. Nih, yang kedua, karena apa?
ada serangan, ada bidikan setiap hari dari iblis laknatullah alaih. Kemudian ini dia kita simulasikan bagaimana iblis itu menyerang kita dari berbagai macam penjuru. Yang pertama, iblis menyerang kita dengan kalimatnya usyakikukum fi akhiratihim. Mereka akan menjadikan kita itu keraguan-raguan terhadap alam akhirat, keraguan-raguan, emang benar nggak sih surga aman neraka itu ada, benar nggak sih azab kubur itu ada, benar nggak sih malaikat itu ada, gitu ya. Dibikin ragu Pak kita tentang urusan akhirat kita itu. Makanya betapa banyak orang, saya kemarin dengar terakhir teman saya bilang, Bang, udah baca statementnya ini belum? Saya kasih inisial ya Pak ya, Nick Mir katanya. Kenapa emang? Saya kan nggak baca-baca begituan. Itu katanya dia posting semalam dia habis berzina, pagi-pagi sholat mandi junub, kemudian sholat subuh katanya. Ada yang komen di sosmednya dia, ya namanya inisialnya NR lah gitu kan, NM gitu ya, public figure. Ada yang komen, itu nggak takut dosa apa berzina begini-gini? Apa dia katakan? Tenang aja lu pada, katanya. Warga sosmed, kata dia, gue mah udah pasti masuk neraka, katanya. Kata dia Pak, dia mengatakan seperti itu. Tenang aja lu pada, gue nggak akan ngambil kapling lu di surga, gue udah pasti masuk neraka kok. Ini kenapa Pak? Ini tadi usyakikum fi akhiratihim. Karena apa? Dibuat ragu Pak. Nggak ada rasa takut kepada akhirat, nggak ada rasa takut terhadap perjumpaan dengan Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an apa? Ya, dalam Al-Qur'an dikatakan nanti pada hari kiamat Allah dan para malaikat itu akan datang dengan bersop-sop. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Allah akan datang pada hari kiamat dengan malaikat yang segede gaban kalau kata kita bilang. Karena sebagian riwayat hadis mengatakan malaikat itu nih dari bahu ke bahunya itu 500 tahun perjalanan. Itu akan datang Pak, mendatangi hamba nih. Bejat loh, gitu ya. Ini dihukumin bejat nih orang. Itu didatangi oleh Allah dan para malaikat Pak, dengan jumlah malaikat yang besar dan banyak. Itu dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai diinformasikan sampai neraka jahanam di depan mata tuh. Itu ketika orang nggak yakin dengan akhirat, ikut dia dengan sana. Dibikin ragu kita terhadap akhirat kita. Beneran sih? Masa sih orang udah jadi tanah dibangkitin lagi kan gitu? Ya, ma'udzubillah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, ya, kita juga dibuat apa? Dimotivasi kita dengan apa? Cinta terhadap dunia. Dibikin kita itu kecintaan, didorong-dorong. Udah ambil, udah kan dari belakang tuh ya. Ya enggak Pak? Kan ini kan dari belakang nih. Udah ambil nggak apa-apa, tenang aja. Aman pokoknya. Udah ambil aja, sikat. Babat, jangan kasih sisa, jangan kasih kendor katanya. Urusan dunia nih Pak. Padahal boleh jadi haram tuh di depan itu. Dorong terus. Ayo sikat aja pokoknya. Halal haram hantam gitu ya. Ya. Didorong terus, cinta kepada dunia, orang terus, wah, macam-macam udah gitu ya. Sampai Nabi SAW itu mengatakan apa? Dalam sebuah hadisnya, nanti kalian di akhir zaman akan timbul di antara kalian itu sebagian kalian menjadi generasi buih. Buih tahu kan? Busa Pak, kan menggulung-gulung tinggi, tapi nggak ada kekuatan. Generasi buih, ya. Itu kalau Ustadz Budi Ashari itu pakar sirah nabawiyah, beliau mengatakan CFW apa yang kemarin situ Sudirman apa namanya yang terakhir apa sih ya Fashion Week
ya, CFW, ya, Citayam Fashion Week. Ya, untung ada anak muda di sini ya yang jangan-jangan ikut kemarin ya. Alhamdulillah. Citayam Fashion Week, tapi adanya di SCBD Sudirman, Pak. Itu adalah generasi buih, Pak. Ma'udzubillah. Itu yang si bongek itu tangannya begini-begini. Siapa lagi satu lagi itu? Ma'udzubillah. Itu kan generasi anak-anak bangsa kita itu. Boleh jadi orang tuanya adalah lahir dari anak-anak kaum muslimin gitu loh. Na'udzubillah. Ya, akan lahir di akhir zaman generasi buih yang mereka itu tersemat di dalam hati mereka satu penyakit. Apa itu? Al-wahan. Hubbud dunya wa qahariyatul maut. Cinta terhadap dunia yang sangat berlebihan dan mereka takut terhadap kematian. Takut berjuang, takut, waduh macem-macem. Takut kalau ngaji dibilangnya alim lagi, gitu. Kalau gue sholat bulak pergi sholat masjid dia bilang, anak alim loh, anggota 5 monyet katanya gitu kan. Nah, sekarang begitu Pak. Naudzubillah. Yang baik justru dijadikan olok-olokan, ya. Oh good looking nih, good looking gitu kan, digituin. Dijadikan olokan Pak. Ya emang. Justru harusnya kalau secara positifnya orang dibilang good looking itu harusnya bangga, baik, berarti kan sesuatu penyematan kebaikan. Tapi sekarang itu good looking itu menjadi sebuah padanan kata untuk membuli seseorang. Rusaknya zaman ini, gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya. Kita juga serangan iblis dari 4 penjuru itu, dia akan disamarkan terhadap urusan agama mereka. Urusan agama kita disamarkan. Nggak apa-apa ini mah subhat doang, nggak haram. Kan itu ya. Bahkan mohon maaf 1000 maaf. Yang saya pelajari dalam madhab Syafi'i, bahwasanya yang namanya makruh itu adalah sesuatu yang dikerjakan tidak ngapa-ngapa, tapi ketika ditinggalkan mendapatkan pahala. Tapi tidak mengapanya dikasih catatan sama Pak Khurrazi Asy-Syafi'i itu banyak catatannya ke bawah, kurang lebih ada 7 catatan tentang tidak mengapanya. Dilihat sabab, kalau menimbulkan mudarat yang hukum makruh menjadi haram. Maaf 1000 maaf. Hari ini banyak yang memfatwakan, ya, banyak hal dibilangnya makruh, sehingga apa? Diterjang kemakruhan itu. Ya. Makanya samar Pak, agama kita jadi samar buat kita. Disamarkan kita terhadap sesuatu yang hak. Ya. Ibnul Jauzi lagi tadi ya, ulama yang tadi saya sebutkan, Ibnul Jauzi rahimahullah pernah menulis sebuah kitab yang namanya Talbisul Iblis. Percampur bauran iblis terhadap satu yang hak menjadi dicampur baurkan dengan yang batil. Gitu ya. Gara-gara dipopulerkan oleh seorang ustadz sosmed sehingga kata ta'aruf populer. Kata ta'aruf, karena pada saat dia mau nikah dia bilangnya ini mah pacaran islami, karena pakai ta'aruf, pakai khitbah, pakai nadhor katanya gitu. Adakah pacaran islami? Na'udzubillah. Gitu ya. Perawan orang dibawa gondang-gandeng ke sono kemari dibilang pacaran, lagi ta'aruf ini mah Pak, bukan pacaran. Na'udzubillah Pak, hari ini disamarkan kita terhadap sesuatu yang hak dari agama kita. Makanya mohon sama Allah tiap hari, ihdinas siratal mustaqim, itu yang benar, yang menghadirkan hati pada saat kita minta siratal mustaqim kepada Allah. Apalagi kita hidup di akhir zaman yang sudah banyak diinformasikan oleh Nabi SAW tentang fitnahnya. Kemudian yang terakhir, jeratan atau serangan yang terakhir itu apa? Mereka akan menjadikan perbuatan maksiat dipandang baik.
perbuatan maksiat dipandang baik, Pak. Saya mohon maaf, saya akan mengangkat sesuatu yang di tengah-tengah kita. Orang tua punya perawan, malam minggu dijemput sama cowok. Bapaknya katakan, pulang jangan malam-malam. Sebenarnya secara fitrah kebapaan gak masuk, Pak, itu. Karena seorang bapak, dia menjaga kesucian anak perempuannya, bukan malah kemaksiatannya diridhoi. Kan begitu hari ini. Ya, malam minggu dijemput sama cowok, anaknya diboncengin. Saya pulang nanti jam 12 malam. Nggak tahu diajak kemana. Anak perempuan, Pak. Tapi sekarang sudah umum. Cuman temennya paling main ke sono dan kemarin. Na'udzubillah. Bukankah kita tahu ayat Allah Subhanahu wa taala? Hadis Rasulullah SAW, kalau laki sama perempuan berdekatan maka di tengah-tengahnya ada syaitan. Di mana syaitan itu akan apa? Membisikkan sesuatu yang mereka nggak pikirkan jadi kepikiran. Awalnya sih pegang-pegangan jari, lama-lama pegang-pegangan tangan, selanjutnya kayak aks, Pak. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Na'udzubillah. Gitu ya. Ini, Pak, serangan iblis. Makanya saya dikatakan tadi, no, itu yang katanya comfortable zone itu nggak ada. Kenapa? Setiap hari kita dibidik. Makanya harus selalu waspada kita. Minta terus sama Allah, pertolongan kepada Allah, kuatkan amal soleh kita. Gitu ya. Ini yang kedua ya tadi ya, masih yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini adalah urgensi atau kebutuhan kita kepada as-siratul mustaqim. Itu adalah di mana adanya perintah untuk mengikuti siratul mustaqim. Ini kalau yang tadi memohon petunjuk kepada siratul mustaqim, ini lebih spesifik lagi atau lebih jelas kalimat Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengikuti ittiba kepada siratul mustaqim yang kita minta 17 kali dalam sehari kita minta. Ya. Ada yang bawa mushaf Al-Quran, tolong dibaca ayat ini atau baca langsung yang depan, silakan. Atau sini Bang Herman bisa dibaca ayatnya. Langsung baca ayat ini. Bisa. Ayatnya dibaca coba. Ya. Artinya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah as-siratul mustaqim, jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain, karena jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Ya, demikianlah wasiat Allah kepada kalian agar kalian bertakwa. Lihat kalimatnya, Pak. Ini kalau misalnya kita belajar ilmu Quran, maka ini ada kalimat di depan itu ada huruf waw di depannya. Ya. Wa ana hadza siratim mustaqiman fattabi'uh. Ya. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah as-siratul mustaqim. Artinya di sini ada fi'il amal. Ya, terkandung di dalamnya fi'il amr. Kalau dalam bahasa Arab, kalimat perintah dari Allah untuk mengikuti as-siratul mustaqim. Ya. Untuk mengikuti as-siratul mustaqim. Ya, jalan Allah yang lurus. Kan cuman yang menjadi masalah adalah kita mau ngikutin apa kalau kita nggak tahu hakikatnya. Bener nggak? Apa yang mau kita ikutin kalau kita aja nggak ngerti hakikat dari siratul mustaqim? Ya,
Maka tadi di depan Ibnu Katsir dengan sangat gamblang menjelaskan apa itu Shiratal Mustaqim. Nanti turunan ayatnya banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka mengikuti jalan Islam sampai mati, Pak. Jangan mudah tergoda. Karena godaannya begitu banyak, sambaran fitnahnya begitu banyak, luar biasa. Apalagi sekarang nih makin kenceng banget. Enggak diserang lewat orang tuanya, anak mudanya. Enggak diserang lewat kaum laki-lakinya, perempuannya dirusak. Enggak diserang lewat orang tuanya, anak-anaknya dirusak. Makanya saya kadang suka diskusi sama istri saya di rumah. Istri saya guru. Dia bilang, dulu waktu kita sekolah, zaman kita sekolah, itu dengan guru itu patuhnya luar biasa. Sampai kita tuh punya takzim kepada guru, gitu ya. Oh, hari ini Pak, mengerikan sekali kalau dengar cerita dari istri saya. Bagaimana guru itu memang pekerja. Tidak lagi itu yang namanya digugu dan ditiru. Tidak lagi guru itu menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Itu hanya lip service saja itu hari ini. Karena begitu seakan sangat rendahnya nilai guru, ya kan? Sehingga guru itu harus mengikuti yang namanya sekarang komite, gitu ya. Sehingga guru tidak memiliki hak untuk mengimplementasikan apa yang ada di dalam dirinya, gitu ya. Luar biasa, Pak. A'udzubillah. Ya, makanya kita disuruh mengikuti Shiratal Mustaqim, dan kita disuruh juga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, turunan ayatnya tadi yang kita bacakan, agar kita istiqomah dalam keislaman kita, istiqomah dalam penelitian kebenaran kita, istiqomah dalam mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu berada di Shiratul Mustaqim. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Rabbku di atas Shiratul Mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Ya. Mau kemana kita? Mau lewat mana kita? Sementara Allah ada di Shiratul Mustaqim, kita mau lewat jalan lain, nggak ketemu sama Allah. Wong Allah sendiri mengklaim bahwa dirinya ada di Shiratul Mustaqim, Mbak, bukan di jalan lain. Bukan di jalan liberalisme, bukan di jalan sekulerisme, bukan di jalan yang lain, bukan. Tapi Allah ada di jalan Islam, Allah ada di jalan kebenaran, gitu ya. Allah ada di jalan yang lurus, yaitu Shiratul Mustaqim, yang tidak berbengkok tadi. Makanya para ulama mengatakan as-Shiratul Mustaqim itu at-tariqah lailuha kan-nahariha. Shiratul Mustaqim itu adalah jalan yang lailuha, malamnya aja itu terang, sehingga orang mudah menitinya seperti siangnya. Bagaimana siangnya? Sangat jelas, nggak ada yang ditutup-tutupin, gitu ya. Jelas, mudah dititi. Karena agama ini Allah turunkan untuk manusia, bukan buat malaikat, gitu ya. Maka pasti bisa dikerjakan oleh manusia. Tinggal kita mau nggak mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala, meniti Shiratul Mustaqim yang hanif. Ya. Coba deh Pak, saya tanya nih, bapak-bapak sini pasti di kesehariannya kan ngaji, kadang pengajian bapak-bapak. Yang bapak pahami dari kalimat takwa itu apa sih? Ibu-ibu juga pasti ada pengajian ibu-ibu, pernah disampaikan ustazahnya atau ustaznya, apa sih kalimat takwa itu? Coba yang masih ingat
Kalimat takwa itu apa? Yang didefinisikan oleh ulama mengatakan takwa ini begini. Kan takwa itu Pak cuman sebait kata. At-taqwa imtithalul awamirihi wajtinabun nawahi. Mengerjakan seluruh perintah dan meninggalkan larangan. Ya isinya syariat ini, isinya Islam yaitu kerjakan perintah Allah, setia kepada Allah, setia kepada apa yang Allah cintai, kemudian tinggalkan apa yang Allah benci, tinggalkan apa yang Allah larang, jauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu, cuman penjabarannya panjang. Karena apa? Ini dia Pak tadi yang kita sebutkan, godaan setan luar biasa. Ya enggak, belum lagi kelemahan diri kita. Gitu ya. Apalagi yang sudah punya keyakinan tadi, pokoknya PW aja deh. Posisi wena gitu ya. Alhamdulillah. Ini yang keempat. Ya, kemudian yang kelima adalah Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah siratul mustaqim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau kemana kita? Allah ada di atas siratul mustaqim, Rasulullah diberikan hidayah kepada siratul mustaqim, kita menempuh jalan lain, gitu ya. Jadi masya Allah Pak, ya ini saya nggak ini. Orang cuma dikasih beberapa lembar rupiah, orang cuma dikasih kebutuhan pokok dia, seperti misalnya bahan pokok dari kebutuhan rumah tangganya, misalnya ada apa gitu ya, terigu, apa minyak dan segala macamnya. Kemudian geser akidahnya Pak, cuma begituan. Murah sekali berarti. Murah sekali. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah siratul mustaqim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nggak bisa lari kemana-mana. Kalau mau mendapatkan keridhaan Allah, tempat kembali yang baik, khairun laka minal ula, maka kita nggak boleh nempuh jalan lain kecuali as-siratul mustaqim. Ya. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Rabbku as-siratul mustaqim. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar apa? Allah telah menunjuki aku siratul mustaqim, yaitu agama yang benar. Milah Ibrahim, agama Ibrahim, dan Ibrahim itu adalah orang yang hanif, yang lurus, dan dia bukan termasuk orang-orang musyrik. Makanya nanti kalau ada orang Yahudi, orang Nasrani mengklaim bahwasanya Ibrahim itu Nasrani, Ibrahim itu Yahudi, dusta. Sebuah kedustaan besar. Karena Ibrahim itu adalah agamanya apa? Islam Pak. Karena Ibrahim itu apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam persepsi kita, dalam teologi kita kan Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena dari Ibrahim alaihissalam kemudian lahirnya para nabi ke bawah. Ada Bani Ismail, ada Bani Ishak. Gitu ya. Makanya ketika Rasulullah SAW ditunjuki oleh Allah kepada siratul mustaqim, sedang Allah sendiri berada di atas siratul mustaqim, maka nggak ada jalan yang bisa kita tempuh untuk menuju kepada keridhaan Allah kecuali siratul mustaqim, yaitu agama Islam, berada di atas kebenaran dan mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, ini yang ke-6 sebenarnya. Karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwa umatnya akan terpecah menjadi golongan-golongan. Nah, ya, bisa dilihat Pak. Ya, ini Rasulullah SAW sendiri yang mengabarkan bahwasanya lah umatnya nanti akan terpecah. Ya, mereka ada yang meniti siratul mustaqim, ada yang nggak meniti siratul mustaqim. Ya, yang meniti siratul mustaqim dalam keselamatan, yang tidak meniti siratul mustaqim dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. La taftariqana ummatin ala 37 firqatan wahidatun fil jannati wa thintani wa sab'una fin nar. Qila ya Rasulullah
"Ya Rasulullah, man hum?" Qala al-jamaah. Ya. Sungguhnya umatku akan terpecah dalam 73 kelompok keagamaan. Satu golongan di dalam surga dan 72 golongan di dalam neraka. Ditanyakan kepada Rasulullah, siapa mereka yang satu golongan? Rasul menjawab, qala al-jamaah, yaitu al-jamaah. Al-jamaah ini nanti ditafsir lagi Pak di hadis yang lain. Hadis yang lain mengatakan bahwasanya yang dimaksud al-jamaah itu adalah man kana ala ma ana alaih wa ashabih. Siapa yang mengikuti jejak keagamaan saya, kata Rasulullah, dan jejak keagamaan para sahabat saya. Ibu kutek-kutek di situ aja sih Pak sebenarnya, untuk menguatkan kita sebenarnya bahwasanya teori cara beragama itu harus kembali kepada Allah, Rasulnya, dan generasi terbaik, yaitu para sahabat Nabi SAW. Keluar dari itu sesat. Ya, di Bogor tiba-tiba ada orang bilang, kemarin saya betapa di Gunung Bunder, nggak taunya Jibril turun ngasih ayat. Ya, kemudian jadi kitab, namanya apa tuh? Kitabnya Al-Qiyadah ya, yang katanya itu kan atlet bulu tangkis kan, yang ngaku nabi terus, wah nanti dia udah memetakan begini dunia begini. Tiba-tiba ada orang tukang bunga datang, biasa ngarang ngancai bunga, rangkai puisi, lama-lama merangkai wahyu. Bilang katanya, anak saya ini malaikat Jibril, saya Tuhan katanya. Ma'udzubillah. Ya kan? Ada lagi orang sono ngajarin, kita mau orang Indonesia, sholat pakai bahasa Indonesia beda, biar gampang katanya gitu. Susah-susah amat pakai bahasa Arab katanya sholat. Pakai bahasa Indonesia be, Allah Maha Besar gitu ya. Yo, semua sesat karena apa? Nggak mengikuti minhaj keberagamaan Rasulullah dan para sahabat, gitu ya. Ya, terpecah. Dan ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini masih sambungan yang tadi. Kemudian bab terakhir dari kajian kita ya, masih ada waktu sedikit. Bab terakhir dari kajian kita itu bahwa as-siratul mustaqim ini itu memiliki rambu-rambu. Ya. Ada rambu-rambunya Pak, siratul mustaqim itu. Kita bawa mobil. Kita kalau misalnya ada perboden merah terus dipalang, boleh masuk nggak situ? Nggak boleh. Masuk coba-coba situ tilang kita. Apalagi sekarang tilang elektronik, nggak pakai safety belt aja saya ditakut-takut sama temen. Pakai pak, tak kena tilang bor pajak katanya gitu kan. Jadi ada rambu-rambu. Oh di sini letter S nggak boleh berhenti, ya kan? P di garis nggak boleh berhenti sini. Giliran berhenti, ya udah kita paling kudu siap duit 100.000 kan gitu. Ya. Nah ada rambu-rambunya, mana yang harus kita tempuh, ya, mana yang harus dikatakan ini siratul mustaqim tuh begini, gitu ya. Kalau mau meniti siratul mustaqim, ini rambu-rambunya. Yang pertama dari rambu-rambu siratul mustaqim, yang pertama adalah at-tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan tandingan menyembah Allah tapi nyembah yang lainnya juga, mau dalam bentuk apapun. Habis bagaimana saya mah emang udah kesono mulu, ya kan? Kalau warung kagak laku pergi ke sono saya. Anak perawan udah umur 25 belum ada yang deketin, pergi ke sono, ya kan? Berarti dia apa? Dia nggak yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Pengen kaya, perginya ke sono lagi, gitu ya. Kemarin terakhir dengar nggak statementnya Ustadz Abdul Somad? Udah dengar belum? Itu berani benar, ulama benar. Dia mengatakan bahwasanya
Hei para dukun, katanya gitu ya. Ditunjuk sama dia. Tobat kalian. Disuruh tobat dukun. Ya. Karena mereka berbohong. Gitu ya. Sampai kata sahabat, mau santet saya? Santet gitu. Ya. Masya Allah. Orang yang mendatangi dukun karena dia meyakini dukun itu bisa apa? Melakukan satu yang memberikan manfaat kepada dirinya dan mencegah dari kemudaratan, itu la taqbalu sholatan, nggak diterima sholatnya, ya, nggak diterima sholatnya Pak. Auzubillah. Ya, maka mentauhidkan Allah. Allah satu-satunya sembahan, Allah yang udah mengatur empat hal yang udah diatur apa? Qul innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah kul innas sholati, sholatku apa? Wa nusuki, ibadah-ibadahku, wa mamati, matiku, hidupku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apa yang udah dijamin buat kita? Yang harusnya kita nggak usah pusing-pusing sebenarnya. Apa yang dijamin buat kita? Rezeki takarannya, yang sebatok, dua batok, sepiring, dua piring udah ditakar sama Allah. Oh, kerja banting tulang, banting tulang repot juga ini ya. Tulang dibanting-banting gitu ya. Ya. Yang mau kerja pagi pulang pagi, sampai itu anak kagak kenal sama babanya. Pulang-pulang siapa ini gitu. Oh, bapakku ternyata gitu ya. Ada Pak, orang saking kerjanya gironya kerja, sampai anaknya nggak kenal sama dia. Ya, anaknya belum bangun dia udah berangkat, anaknya udah tidur dia baru pulang. Gitu ya kan? Itu mau bagaimanapun yakin Pak, rezeki kita udah diatur sama Allah. Ada satu hadis yang mengatakan rezeki kita itu mengejar kita, bak maut mengejar kita. Ya, rezeki kita mengejar kita, bak maut mengejar kita. Kalau kita yakin bahwa siap di belakang kita maut mengejar kita, ya sudah kita yakin bahwa rezeki kita juga di depan kita. Gitu ya. Udah dijamin rezeki, jodoh, hidup, mati, sengsara, bahagia diatur sama Allah. Gitu ya. Berupaya boleh. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Boleh berupaya, Pak. Tapi harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan buat kita. Telah dicatat di Lauhil Mahfuz. Ya, di Lauhil Mahfuz. Satu tauhid dulu. Kemudian yang kedua adalah apa? Ittiba'i Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba, pengikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah SAW dalam pola keberagamaan Rasulullah, diikutin. Kan sebagian kita sekarang gini Pak, ini yang menjadi fenomena sebenarnya buat saya. Orang mendengung-dengungkan cinta kepada Nabi SAW, sampai mereka kadang-kadang suka nunjuk muka kepada orang yang dalam tanda kutip berbeda dalam pola kecintaan kepada Nabi. Misalnya mereka nggak, misal contohnya saya sebut aja, misalnya dia nggak merayakan satu perayaan tertentu, misalnya ditunjuk Pak, kita mah nggak cinta sama Nabi loh. Tapi yang jadi masalah adalah apakah kecintaan kepada Nabi yang dia dengungkan itu benar? Kan gitu. Iya nggak? Unsur cinta itu minimal ada 3, ada 2 lah minimal. Yang pertama adalah dawamu dzikr. Dawamu dzikr, mengingat selalu, bahkan menyebut-nyebut namanya. Dulu ada kisah Laila Majnun. Majnun bukan nama orang. Kenapa dikatakan Majnun? Karena dia saking tergila-gilanya sama Laila yang cantik, dibilanglah dia Majnun. Makanya Laila sama Majnun. Itu saking hari-hari si Majnun ini itu ngomong, Laila engkau bunga mawar di taman, semerbak bagaikan wewangian surga. Wah, kayak gitu ya. Tiap hari-harinya begitu. Ya, maka dipanggil dia Majnun. Makanya unsur cinta pertama dawamu dzikr. Lah kita kadang disebut nama Rasulullah saja nggak nupatin selawat. Umat yang paling pelit kepada Rasulullah SAW adalah saat nama Nabi SAW disebut nggak ngucapin Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kan begitu Pak. Ya. Yang kedua unsur kecintaan itu adalah pembelaan. Benar nggak?
Kita demen banget nih, lagi bucin banget sama bini gitu kan. Bini diliatin orang aja bisa kita kelepak tuh palanya, gitu kan. Bini kita boto-boto diliatin orang kan gitu ya. Ya, itu pembelaan namanya, pembelaan. Kita cinta sama anak kita nggak boleh. Udah anak kita dijewel sama orang, apa urusannya ngejewel anak saya? Pasti akan kita marah, gitu ya. Unsur pembelaan. Ada orang yang katanya ngaku cinta sama Nabi begini, giliran Nabi dibikin karikaturnya, dibikin gambarnya, katanya gandeng perempuan, hiperseks dan segala macam. Udahlah, Nabi mah ada yang bela Allah, kita mah gak usah bela Nabi. Teori yang mana yang bisa dipakai gitu ya. Makanya dalam hal ini kecintaan kepada Rasulullah SAW itu adalah pengikutan kepada Rasulullah SAW. Saya kisahkan Pak, seorang Ibnu Umar radhiyallahu an, anak dari Umar bin Khattab. Kenal nggak Bapak? Belum kenalan nih, kenalan Pak. Ya. Cara gimana cara mengenali para tokoh kita Pak? Baca sirahnya. Ajarkan mereka tuh, jangan diajarinya Superman, Batman yang celana dalam ditaruh di luar, gitu ya kan? Ajarin yang benar Pak. Anak-anak kita, cucu kita, kenal nggak sama Umar bin Khattab? Kenal nggak sama Abu Bakar Siddiq? Kenal nggak sama Hudzaifah bin Yaman? Kenal nggak sama Abdurrahman bin Auf? Jangan-jangan ntar anak kita kenalnya sama itu Korean, apa namanya, opa-opa. Anak-anak cucu kita kenalnya, ya kan? Opa, siapa namanya? Seyong, ya, BTS apa segala macam. Rusak Pak. Tidak menambah ketaatan, tidak menjadikan generasi kita baik, gitu loh. Kalau saya lebih ekstrim Pak, saya katakan orang begitu aja, kencing aja nggak cebok gitu. Saya gituin Pak kalau saya, beneran, gitu ya. Cintailah orang-orang yang memiliki karakter baik, memiliki ketinggian akhlak, yaitu para sahabat Nabi SAW. Ajarin. Ibnu Umar radhiyallahu an itu pernah Pak, satu ketika jalan bersama Rasulullah SAW. Jalan, dibonceng Ibnu Umar. Kemudian apa? Kalau kita bilangnya puhun doyong di sini. Doyong itu ngalangin jalan gitu ya, doyong. Naik. Nah karena ada pohon doyong, kalau kita naik kuda atau naik apa gitu kan, naik sepeda kan kita berarti nunduk ya, nunduk kan buat ngindarin pohon doyong itu. Rasulullah nunduk Pak di situ, nunduk gitu kan naik kuda. Setelah itu berapa tahun Nabi meninggal, ya. Ibnu Umar dalam sebuah perjalanan lewat di tempat yang sama, di tempat yang waktu itu ada pohon doyong itu dilewatin sama Nabi itu, masih begitu, cuman pohonnya udah ditebang sama orang. Ya kan, mungkin ditebang nih, doyongnya makin parah nih, ditebang sama orang gitu. Ya kan, Ibnu Umar lewat di tempat yang sama, nunduk Pak, nunduk. Coba bayangin, orang pada nanya yang di belakangnya nih, kafilah yang dibawa sama Ibnu Umar nih, ya Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab, apa yang kamu lakukan ini? Aneh-aneh aja, nggak ada apa-apa, nunduk gitu kan. Apa kata Ibnu Umar? Dahulu saya lewat di jalan ini bersama Nabi. Nabi percis di mana saya nunduk, Nabi nunduk. Maka saya kalau khawatir kalau saya nggak nunduk sebagaimana Nabi nunduk di sini, saya mengkhianati, saya sesat karena nggak mengikuti Rasulullah SAW. Coba Pak lihat itu. Sebegitu nggak kita sama Rasulullah pengikutan kita? Tuh kalau ngaku cinta Pak, kalau cintanya sejati, kalau cintanya original bukan KW. Kalau KW 1 masih mending, KW 10 lagi, ya kan? Pas dipakai ngeletek, gitu ya. Ya, dibayangkan kecintaan kepada Rasulullah SAW, pengikutan, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah sumber yang benar dalam hukum dan pemahaman. Apa sumber yang benar? Sumber agama kita apa? Sumber agama kita ada Al-Quran wa sunnah Nabi SAW, gitu ya. Al-Quran wa sunnah Nabi SAW, nggak ada lain.
Khalifah Harun ar-Rasyid itu pernah tobat di zamannya Khalifah Harun ar-Rasyid di Bani apa? Bani Abbasiyah. Ya, karena kan Bani Umayyah setelah Rasulullah dipegang awalnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian runtuh Bani Umayyah, berdiri Bani Abbas. Nah, Harun ar-Rasyid di zaman Bani Abbas. Bani Abbas, Harun ar-Rasyid itu pernah menerjemahkan kitab-kitab filosof Yunani, Romawi Yunani dulu, gitu ya. Karena dulu ketika Nabi hidup, peradaban yang diakui oleh dunia itu dua, peradaban Persia dan peradaban Yunani atau Romawi, gitu ya. Yang lain gak diakuin, Arab apalagi, Arab nggak masuk peta dunia, bahkan nggak diperhitungkan gitu. Dibilang orang barbar gitu. Tapi nanti kita lihat cahaya itu dari situ, dari Arab itu, dari padang pasir yang tandus itu hadir cahaya. Karena apa? Di situ dilahirkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya. Sumbernya apa? Harun ar-Rasyid itu pernah tobat karena apa? Menerjemahkan produk-produk filosof ke negeri Islam dengan bahasa Arab. Dia tobat akhirnya. Wah, tobat dah. Ini emang buku nggak bener nih, gitu ya. Karena apa? Karena dengan itu banyak sekali kemudian generasi muda Islam mencaplok perkataannya Plato, mencaplok perkataannya Aristoteles, mencaplok perkataannya siapa? Nicholas apa gitu ya. Rusak jadi Pak pola berpikir kita. Tuhan itu immateri. Berarti kalau immateri tidak ada, berarti akhirnya pada simul, oh Tuhan itu nggak ada. Ngeri kan? Gitu ya. Jadi sumber yang benar apa tuh? Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, gitu ya, dalam hukum dan pemahaman. Bagaimana hukum-hukum yang diterapkan dalam Al-Quran, hukum-hukum yang diterapkan dalam hadis. Kok bagaimana dengan ijtihad ulama? Yes, ijtihad ulama. Yes, ilmunya ulama bersumber dari ini, Pak. Imam Syafi'i rahimahullah itu pernah mengatakan, "Hadza shahal hadits fahuwal madhab." Kan kita kebanyakan ini katanya mazhab Syafi'i, gitu ya. Indonesia ramainya kan mazhab Syafi'i, gitu ya. Tapi yang jujur Pak jadi mazhab Syafi'i, gitu ya. Jangan cuma klaim sepihak doang. Saya mazhab Syafi'i, enggak, bukan saya, enggak, beda sama ente mazhab Hambali, gitu kan. Tapi yang jujur, ya, nggak taunya yang kita amalin itu mazhab lain, bukan mazhab Syafi'i, gitu ya. Jadi mana pelajari mazhab. Kalau kita memang ingin bermadhab, pelajari madhab Pak. Jangan cuma klaim sepihak doang. Pokoknya yang beda sama kita beda madhab gitu. Jangan, ya. Karena ilmu itu sangat-sangat luas khazanahnya, gitu ya. Sumber yang benar dalam hukum pemahaman. Tadi saya sebutkan hadisnya, ya. Lan tadilu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Ya, aku tinggalkan pusaka yang kalian gak akan pernah sesat selama-lamanya. Ketika kalian berpegang teguh kepada apa? Al-Quran dan sunnahku, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat adalah metode pemahaman yang benar. Apa tuh metode pemahaman yang benar, Pak? Metode itu cara memahami yang benar. Siapa yang mendapatkan sertifikasi atau mendapatkan legalitas memahami Al-Quran dan hadis yang paling benar, saya tanya. Siapa kira-kira? Siapa kira-kira, Pak? Yang mendapatkan sertifikat kebenaran dari Allah, dia memahami Al-Quran dan hadis ini paling benar gitu. Siapa yo? Ya, saya kasih tahu nih ya, yang mendapatkan sertifikat legalitas memahami Al-Quran dan hadis yang paling benar itu adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Ayat ini, address ayat ini para ulama berbicara, ayat Quran surat Ali Imran ayat 110 ini addressnya kepada para sahabat Nabi SAW. Karena banyak sekali hadis yang mengatakan khairu qurun qarni. Kata Rasulullah, kurun terbaik itu adalah ketika aku hidup. Oh jelas, kurun kenabian, di mana Nabi hidup,
Itu kehidupan paling berkah. Gitu ya. Kemudian apa? Summal ladzi la yunahum. Kemudian setelahnya, setelah Nabi hidup, siapa Pak yang hidup? Para sahabat Pak yang hidup, para sahabat memimpin, para sahabat berdakwah, para sahabat beramal, para sahabat melakukan dakwah dan segala macamnya. Summal ladzi la yunahum. Kemudian setelahnya, setelah kurun sahabat siapa? Kurun tabi'in. Pengikut murid-muridnya, bisa jadi anak-anaknya para sahabat Nabi, namanya tabi'in. Summal ladzi la yunahum. Kemudian para atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Gitu ya. Masuk juga kepada itu ulama-ulama madzhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Amir, Imam Malik, kemudian siapa? Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Masuk ke dalamnya. Insyaallah. Ya. Jadi pemahaman yang benar itu pemahaman siapa? Pemahaman para sahabat Nabi SAW. Ya. Sampai mereka dijamin sama Allah Subhanahu wa taala apa? Laqad apa? Radhiyallahu anhum. Dalam surat Al-Qur'an Al-Bayyinah ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah, gitu ya. Mereka ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka. Ya. Itu siapa sih? Itu para sahabat Pak, dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita, gitu ya. Bukan yang lainnya. Tapi itu para sahabat Nabi yang dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun pemahaman ketika dikembalikan kepada pemahaman sahabat, maka pemahaman itu akan selamat. Gitu ya. Saya kasih contoh satu. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah pengganti Abu Bakar Siddiq, itu pernah didatengin sama orang Yahudi. Ya, datangin orang Yahudi, Pak. Yahudi, ya Amirul Mukminin, kalau seandainya Quran surat 185 Ali Imran ya, 185, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ayat itu maksudnya. Quran surat Ali Imran 185 ya, kalau salah. Nanti bisa dikoreksi. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Kalau ini orang Yahudi ngomong, kalau ayat itu turun kepada kami, niscaya hari di mana ayat itu turun akan kami jadikan hari perayaan. Ini orang Yahudi Pak, menggojlok keimanannya Umar bin Khattab. Kata Umar apa? Saya adalah orang yang paling tahu, saya adalah orang yang paling paham di mana ayat itu turun dan bagaimana kondisi Nabi SAW. Tapi hati-hati kamu, kata Umar bin Khattab, diancam nih. Ya, jangan pernah merusak agama kami. Jadi maksudnya apa Pak? Yahudi itu bilang, karena kan Yahudi itu kebiasaannya Pak, bikin perayaan Pak, apa aja diperayain. Ada hari bapak, hari ibu, hari anak, hari apa lagi ntar, ya kan? Macam-macam itu. Itu sebenarnya otak Yahudi semua. Cuman kadang-kadang kaum muslimin ini Pak, kita ini jadi pengekor gitu. Tiba-tiba kita happy apa namanya kemarin itu? Happy apa Moms itu, Happy Mother's Day. Ya tiba-tiba kasih kue buat ibunya Happy Mother's Day gitu kan. Lu disuruh sama mak lu aja bilangnya ogah mulu gitu kan. Giliran Happy Mother's Day, mak dikasih kue. Bukan itu ketaatan, bukan itu bakti. Lu gila disuruh ke warung aja sama maknya lagi ini nggak mau gitu kan, ya. Alhamdulillah. Ya. Kita pengekor jadi umat Islam jadi apa? Jadi kaum pengekor. Ya. Bukankah Rasul mengatakan apa? Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru kebiasaan satu kaum, maka akan dikumpulkan kelak nanti, dibangkitkan dengan kaum itu. Mau kita dibangkitkan dengan orang Yahudi yang akan diazab sama Allah? Ya enggak? Jangan mau, gitu ya. Makanya metode pemahaman yang benar itu adalah dihadirkan dari kemuliaan generasi, gemilangnya generasi. Itu siapa? Para sahabat Nabi SAW. Ya. Jadi ini kajian kita pada kali ini, ya. Mudah-mudahan bisa kita
pahami bersama. Kalau ada yang nanti mau berdiskusi di luar ini, silahkan, saya terbuka. Selama saya bisa jawab, ya, menjadi menjadi kendala dan problematika kita dalam memahami, tentunya memahami Shiratal Mustaqim ini. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau belum bisa jawab, nanti saya berguru lagi, gitu ya. Saya naik gunung lagi, saya berguru lagi, mudah-mudahan ada jawabannya, gitu ya. Bahasa doang, Pak, ya kan? Saya belajar lagi berarti, gitu ya. Mesti buka-buka lagi, gitu ya. Begitu ya. Jadi itu yang bisa kita sampaikan, bisa kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan memberikan inspirasi dan juga kebaikan kepada kita semua, gitu ya. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya langsung melanjut, mohon izin ya. Bahwasanya melihat fenomena yang ada seperti ini, maka kita tidak bisa berdiam diri dalam hal ini. Dengan banyaknya, dengan sambaran fitnahnya, godaan dan sebagainya, maka kita harus menguatkan diri kita, baik di dalam ilmu maupun dalam amal, gitu ya. Baik di dalam ilmu maupun dalam amal. Maka dari itu kami dari Himpunan Ahlus Sunnah untuk Masyarakat Islami mengajak kita semua, ya, mari kita setia kepada agama kita Islam. Kita junjung tinggi keislaman itu li'ila'i kalimatillah. Ya, Islam sebagai kalimat Allah di atas segalanya, kalimat yang paling tinggi. Ya. Jangan sampai kita ragu kepada agama kita sendiri Islam, gitu ya. Maka dengan itu kami dalam hal ini mengajak kita semua, ya, untuk belajar bersama, gitu ya, belajar bareng-bareng kita, Pak, ya. Kita ini kebetulan ini wilayah Kecamatan Beji, ya, kalau nggak salah kecamatannya Beji, ya. Kita insya Allah, Pak, mudah-mudahan gayung bersambut dengan bapak-bapak sekalian di sini, para laki-laki. Kalau ibu-ibu nanti insya Allah kita siapkan program lain, gitu ya. Untuk bapak-bapak sekalian, para laki-laki, para rijal qawwamuna 'alan nisa, gitu ya. Karena kita ini pemimpin, kita harus banyak ilmu. Kita akan mendidik keluarga kita di rumah, kita akan menjaga istri kita dari jilatan api neraka, kita akan menjaga anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan saleh, menjadi memupuk generasi Islam ke depan sehingga bangkit nanti Islam mulia, sahwah Islamiyah. Maka bapak-bapak dan para kaum laki-laki, kami mengajak untuk kita belajar bareng dalam sebuah program yang namanya Bimbingan Intensif Studi Islam. Bimbingan Intensif Studi Islam, di mana di dalamnya kita akan belajar dengan pembelajaran yang sama dan lebih mendetail lagi. Pelajaran tentang akidah Islamiyah, pelajaran tentang fikih ibadah, pelajaran tentang sirah nabawiyah, dan pelajaran juga tentang bagaimana membaca zaman hari ini. Ya, insya Allah akan kita bersama-sama bareng-bareng, ya, kita mempelajari Islam berjamaah dalam mengamalkan Islam yang hanif ini, Islam yang mulia, gitu ya. Maka kami mengajak kepada bapak-bapak sekalian yang hadir di sini, yang berdomisili di Kecamatan Beji, untuk bergabung dalam kelompok bimbingan intensif studi Islam. Alhamdulillah, ya, untuk wilayah Depok ini berapa kecamatan ya? 11 ya, 11 kecamatan. Dulu pemekaran antara Tapos dengan Cimanggis, kemudian pemekaran dulunya 9 sebelumnya setahu saya, kemudian pemekaran antara Bojongsari dengan Sawangan. Dulunya Sawangan semua dari ujung ke ujung, kemudian dipecah di Bojongsari, sebelahnya Sawangan. Pemekaran kemudian ada 11 kecamatan. Alhamdulillah di 8 kecamatan, 9 kecamatan sudah ada kelompok bimbingan intensif studi Islam. Ya, yang pesertanya ya orang-orang di wilayah situ. Belajar bareng, gitu ya. Nanti pindah rumah ke rumah si fulan, kita belajar bareng di masjid kadang-kadang, gitu ya. Kita kemudian nanti kadang-kadang kita cuman ketemu aja, nggak usah itu, kita makan-makan bareng, gitu ya. Jadi membangun ukhuwah Islamiyah, membangun kejamaahan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Alaikum bil jamaah. Tetaplah diri kalian dalam jamaah kebersamaan dengan saudara-saudara kalian. Wa alaikum bil furqah. Dan janganlah kalian berpecah belah. Gitu ya. Karena apa? Karena kambing yang sendirian
itu akan sangat mungkin diterkam oleh serigala ketimbang apa? Gerombolan kambing. Bener nggak Pak? Kambing kalau banyak serigala takut Pak. Coba kita sendirian kambing di ini lehernya cak, oh ya kan? Diseret. Bener nggak Pak? Ya kan? Makanya kalau kita bersama-sama, maka dikatakan juga kan ada pepatah di negeri kita ini. Apa tuh? Pepatah tentang sapu lidi itu gimana? Kalau satu kan nggak bisa berbuat apa-apa. Giliran sapu lidi itu dibarengin, diikat dengan karet, maka dia bisa membersihkan seluruh lahan yang ada di sini. Tapi kalau sendirian kira-kira nyapu pakai lidi 2 tahun nggak bersih ini Pak. Ya. Tapi kalau bareng ada 100 batang lidi, kita gabungin jadi satu, buat nyapu ini 15 menit beres. Benar nggak Pak? Begitu juga Pak sekarang permasalahan kaum muslimin yang sangat banyak ini. Ya apalagi kelemahan diri-diri kita, gitu ya. Hidup di tengah zaman ini kesendirian, naudzubillah, sangat-sangat sulit sekali. Maka kita butuh keberjamaah yang bersama, membina ilmu bersama-sama, beramal soleh bersama-sama. Mudah-mudahan kita berharap kita masuk surga bareng-bareng. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita juga meniti di pintu-pintu surga itu sebagaimana janji dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat itu berdiri di depan pintu surga menanti orang-orang bertakwa yang hadir di situ. Ditanya, "Siapa kamu?" "Saya Fulan bin Fulan, malaikat," gitu kan. Misalnya bahasa saya, nggak begitu. Bahasa saya aja ini Pak ya, jangan gitu. Pak malaikat nggak begitu. Ini saya Fulan bin Fulan, Pak malaikat gitu. Pakai Pak lagi gitu kan. "Oh ya, nama kamu ada di sini nih," gitu. "Iya. Tapi saya bagaimana masukin? Ini nama kamu sama nama istri kamu, anak kamu, cucu kamu, cicit kamu, enjit kamu, ada semua di sini namanya. Bawa sini gitu." Mereka kan, "Tong, sini Tong, masuk surga bareng Baba," gitu kan. Masuk surga. Gitu ya. Itu orang bertakwa, mudah-mudahan kita gitu Pak. Malaikat berdiri di pintu surga, "Salamun alaikum bima sabartum fa bima uqbadar." Selamat atas kalian, atas kesabaran dulu kalian di dunia, yang duduk nuntut ilmu 2 jam pantat ugal-legol panas sekali pantat dari tadi. Ustadz lama banget lagi ngomongnya katanya. Gitu ya. Misal ini Pak, gitu ya kan. Panas pantat, tapi sabarin. Ya, insyaallah kita dapat keberkahan ilmu, kan gitu ya. Meskipun nggak jadi ustadz juga, nggak jadi ulama, ya kita dapat keberkahan ilmunya, gitu ya. Dapat keberkahan majelisnya, gitu ya. Ya sabarin. Salamun alaikum bima sabartum fa bima uqbadar. Ini adalah tempat kembali yang paling baik kata para malaikat. Itu Pak yang kita harapkan. Ya, maka dari ini silahkan bapak-bapak sekalian, nanti setelah ini kita ada program pembagian beras yang sesuai dengan mekanisme yang sudah disiapkan oleh panitia. Nah, himbauan kami, seruan kami kepada bapak-bapak para lelaki jantan yang mudah-mudahan memiliki sifat rojulan, gitu ya, aqsal min aqsal Madinah, laki-laki tegap. Ya, ini tegap ini bukan berarti enggak umur Pak, enggak umur. Tapi tegap itu kadang-kadang orang usia 60 50 masih kuat gitu ya, masih tegap, semangatnya muda gitu ya. Rajulun aqsa min aqsal Madinah, jaa min aqsal Madinah, dia itu menyeru ya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami panggil, kami ajak, kami seru, yuk kita bergabung di dalam program bimbingan intensif studi Islam. Setelah ini silakan merapat ke panitia yang mau bergabung, mengisi formulir, nanti kita akan gabungkan, atau kalau belum ada sama sekali nanti kita akan adakan pembukaan untuk halak pengajiannya ya. Nanti kita sepakati waktunya di mana. Begitu Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak bicara pasti ada salah kata, sudah pasti Bapak Ibu ya. Banyak bicara ada salah kata, menyinggung dan menyitir, itu sudah pasti. Maka saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Tentunya itu bukan dari kesengajaan saya, tapi dari kealfaan ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya kepada kita
dan juga mudah-mudahan Allah golongkan kita kepada ahli surganya. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada MC ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya saya ucapkan banyak terima kasih subhanallah kepada guru kita Ustaz Abu Alia yang telah memaparkan dari banyak tentang ilmu ya, tentang dari bedah buku Shiratal Mustaqim ini. Sekedar untuk menyambung informasi yang tadi disampaikan oleh murabi kita tentang ajakan untuk kita bersama-sama belajar bersama di program namanya KIDI apa tadi ya, BC ya, bimbingan Institut Islam. Insya Allah nanti agar lebih untuk permudah, nanti insya Allah di registrasi itu kan ada nomor kontak para hadirin ini ya. Nanti ada admin yang akan menghubungin ajakan itu. Bila mana Allah berkehendak nanti kita bisa bertemu kembali. Nah, untuk menyingkat waktu ya, kita akan langsung saja program Baksos ini. Ya, mungkin tadi yang sudah memiliki kupon dari hadirin bapak-bapak ibu-ibu bisa merapat di aula sekarang. Nanti akan kita pembagian dan foto bersama Pak. Ya, silakan Pak dari sekarang bisa nanti sebelumnya acara ini Anda tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Bapak Ibu langsung menuju ke aula.